Apa judulnya Bapak Ibu? Izinkan Yesus bekerja atas kita. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Apa yang membuat kita letih lesu Bapak Ibu? Oh, macam-macam. Ya, beda-beda setiap kita. Ya, mungkin yang membuat saudara letih lesu adalah saudara penyakitan, nggak sembuh-sembuh. Saudara sudah stres, sudah letih, sudah dana juga sudah habis juga. Saudara capek juga nungguin. Datang kepada Yesus dan Yesus memberikan kelegaan. Apa kelegaannya? Saudara hari ini sembuh. Jadi masalah penyakit datang kepada Yesus, saudara diringankan. Beban penyakit saudara ditanggung oleh Yesus. Oleh bilurnya kita sembuh. Apa yang menjadi juga beban kita membuat saudara letih lesu? Masalah ekonomi Pak. Kok kayaknya nggak maju-maju Pak? Hari ini datang juga kepada Yesus. Yesus memberikan jalan keluar atas ekonomi kita. Dia kaya menjadi miskin agar kita menjadi kaya. Haleluya, diberkati. Amin. Apa Pak menjadi beban kita hari ini juga? Saudara mungkin mengalami kutuk keterikatan. Datang kepada Yesus. Yesus tersalib, Yesus terikat agar setiap kita hari ini dibebaskan. Haleluya. Yesus tersalib, terikat ini Bapak Ibu, terpaku kan? Benar kan? Agar kita hari ini bisa lepas, agar kita hari ini bisa merdeka. Jadi hari ini mari kita datang kepada Yesus. Apapun masalah kita, apapun yang membuat kita letih lesu, datang kepada Yesus. Yesus adalah jalan keluar apapun masalah kita. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa Yesus ingin bekerja atas kehidupan kita. Yesus tidak ingin melihat kita letih lesu. Yesus ingin melihat kita sukacita, happy. Saudara sehat, bisa makan enak, bisa 3 piring, demikian juga saudara diberkati, mantap. Tuhan ingin melihat kita sukacita. Sama seperti saudara juga. Saya yakin saudara sebagai orang tua ingin melihat anak saudara juga happy. Benar? Saudara ingin melihat anak saudara sehat, bisa lari sana, bisa tertawa, bisa bermain dan segala macamnya. Juga saudara juga ingin anak saudara sukses. Benar? Dalam studi bisa nilainya 100, bisa nilai juara 1, bisa beasiswa dan segala macam. Bisa juga karirnya naik. Benar Bapak Ibu? Lah kalau saudara manusia aja ingin anak saudara sukses, ingin berhasil, ingin sehat, apalagi Bapak kita di surga. Karena itu juga kerinduan Allah untuk melihat kita lega, ringan, enak, sukacita, dan Tuhan ingin mengerjakan semuanya bagi kita. Amin. Tetapi banyak kali orang berpikir begini Bapak Ibu, Allah seakan-akan ingin kita melakukan banyak hal kepada Dia. Saya ingin katakan Bapak Ibu, Allah masih punya cukup tenaga kerja malaikat untuk mengerjakan apa yang Dia perintahkan. Iya Bapak Ibu. Dan malaikat itu pasti luar biasa aja. Hasil kerjanya pasti lebih dari kita. Karena itulah Tuhan tidak ingin mempekerjakan kita sebenarnya. Demikian juga sebagai penyembah juga sama. Tuhan juga tidak ingin kita hanya terfokus kepada penyembahan Bapak Ibu. Enggak. Ya, malaikat lebih hebat dibanding kita untuk nyanyi. Manusia bisa false. Napas saja bisa false Bapak Ibu. Iya Bapak Ibu. Ngomong aja bisa cempreng. Amin Bapak Ibu. Iya, ada Iwan false, ada Dul Sumbang, ada Sumbang Bapak Ibu. Haleluya. Manusia bisa false. Manusia bisa sumbang dalam memuji menyembah Tuhan. Malaikat tidak pernah meleset ya. Jadi Tuhan sebenarnya ingin keberadaan kita, bukan unjuk kerja kita Bapak Ibu. Dan itu terlihat dalam kisah Maria dan Marta. Pada saat itu Yesus datang ke rumah mereka. Apa dua pribadi ini lakukan? Maria duduk di bawah kaki Yesus. Dengar. Sedangkan Marta ngapain Bapak Ibu? Sibuk di dapur. Buat capcay, buat cendol, buat bakmi, segala macam. Haleluya. Masak air panas, diambil tempat istirahat, segala macam lah. Lalu saudara lihat, siapa yang berkenan? Maria kan? Ya, Maria. Padahal Maria duduk aja dengar kepada Yesus. Sedangkan Marta repot, seksi repot dia. Haleluya. Ya, karena itulah bagi kita hari ini, bukan unjuk kerja kita yang dibutuhkan Yesus, tetapi kesediaan kita untuk mengizinkan Yesus bekerja dalam diri kita. Amin Bapak Ibu. Ya, dan itu memang berbeda dengan sistem dunia. Ya, kalau dunia tidak Bapak Ibu, semakin saudara bekerja, semakin saudara banyak hasilnya, bos saudara semakin senang. Tapi di dalam sistem Tuhan tidak. Semakin kita istirahat, semakin kita izinkan Tuhan bekerja atas diri kita, pada saat itulah Tuhan menjadi senang. Kenapa? Karena saudara izinkan Tuhan bekerja atas kita. Dan Tuhan pasti berhasilnya. Tuhan pasti suksesnya. Itulah sebabnya Tuhan ingin memberikan semua keberhasilan ini atas hidup kita. Kalau kita bisa gagal, bisa berhasil Bapak Ibu. Kalau Tuhan tidak pernah gagal, selalu berhasil. Dan Tuhan ingin memberikan keberhasilan terus menerus atas kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita ringan, enak, dan lega, dan terus berkemenangan. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Apa buktinya lagi Pak? Kita buka Mazmur 127 ayat 1-2. Kita lihat aja, Tuhan ingin Tuhan yang bekerja atas kita. Tapi bukan berarti kita nanti malas Bapak Ibu. Oh tidak. Tapi artinya adalah kita izinkan Tuhan dulu
ya bekerja penuh atas kehidupan kita. Kita dipenuhi oleh Tuhan. Baru selanjutnya kita bekerja, kita melakukan pelayanan. Dan itulah pelayanan yang penuh dengan kuasa. Luar biasa. Mazmur 127 ayat 1 sampai dengan 2. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ayat 2 terakhir. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia atau Tuhan memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Siapa yang dicintai Tuhan ini, Bapak Ibu? Anak-anak Tuhan. Jadi ayat ini berlaku bagi anak-anak Tuhan. Karena anak-anak Tuhan yang dicintai, bukan hamba. Karena itu saudara jangan menyebut diri saudara hamba. Sama seperti saudara juga di rumah tangga. Saya yakin orang tua cinta kepada anaknya. Benar Bapak Ibu? Tapi jangan sekali-sekali saudara mencintai pembantu saudara. Oh, itu skandal itu. Haleluya Bapak Ibu. Haleluya. Benar kan? Cinta hanya hubungan bapak dengan anak. Itu wajar. Haleluya. Tapi jangan di luar dari itu. Itu bisa terjadi perselingkuhan. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Jadi ayat ini berlaku bagi anak-anak Tuhan. Maka status anak Tuhan saudara jangan lepas. Pegang itu. Karena ayat ini berlaku bagi kita. Bagi kita anak-anak Tuhan, apa dikatakan tadi? Semuanya diberikan bagi orang yang dicintainya pada waktu tidur. Apa itu? Yang 3 tadi. Rumah disediakan, pengawalan disediakan, makanan disediakan. Iya, dan sama seperti saudara lakukan juga. Ketika anak saudara tidur, saudara juga melakukan ayat ini. Apa? Saudara ketika anak saudara tidur atau Nina boboin, anakku, papa sudah menyiapkan sekolah untukmu yang baik, menyiapkan makanan yang baik. Engkau juga tidak diganggu orang jahat. Papa melindungi engkau. Benar Bapak Ibu? Jadi ketika tidur anak saudara, saudara sudah memprogramkan hal-hal yang indah bagi dia. Papa juga sudah menyiapkan rumah bagimu nanti kalau kamu sudah dewasa. Sudah disiapkan, sudah ada kapling-kaplingnya. Benar Bapak Ibu? Saudara kan sudah menyiapkan juga kan? Benar? Amin? Iya. Jadi ayat ini sudah saudara lakukan. Dan ini berlaku bagi anak saudara. Saya yakin saudara tidak akan melakukannya bagi pembantu saudara. Pembantuku sudah bekerja 10 tahun, maka aku sekolahkan ke Harvard, aku leskan komputer, aku leskan bahasa Inggris, supaya dia bisa cusus. Ada gitu saudara? Enggak kan? Anak saudara? Yes. Pembantu saudara? No way man. Benar Bapak Ibu? Benar kan? Iya. Jadi ini ayat untuk anak. Karena itulah pegang status anak saudara sebagai anak Allah, maka saudara dapatkan ayat ini. Ketika saudara tidur, Tuhan sudah memprogramkan. Anakku akan aku buat sukses dalam karirnya. Anakku akan aku buat keluarganya besar. Anakku akan buat dia cukup makanannya. Sama seperti saudara juga merencanakan hal yang terbaik bagi anak-anak saudara. Maka Tuhan juga ingin memberikan terbaik bagi setiap kita anak-anak Tuhan. Amin. Berikan dulu kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi Allah ingin membuat hal-hal yang luar biasa Bapak Ibu. Allah mengasihi kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Tetapi bisa saja Allah sebenarnya tidak menyukai kita Bapak Ibu. Tetapi Allah harus bersama kita karena dia sudah berjanji akan menyertai kita, Immanuel. Karena itulah ada firman Tuhan yang berkata, jangan mendukakan Roh Kudus. Jadi artinya apa? Artinya seringkali kita bisa aja mendukakan Roh Kudus dalam ucapan dan tindakan kita. Tetapi Tuhan tetap menyertai kita. Haleluya. Karena itulah kita mari bersikap sebagai juga Daud. Daud kenapa disukai Allah? Kenapa dia berkenan di hati Allah? Karena dia membuat tujuan Allah menjadi tujuan kehidupan dia. Apa tujuan Allah? Itu membawa tabut ke Gunung Sion, membawa tabut ke tempat anugerah. Hal yang sama juga bagi kita hari ini. Allah ingin kita membawa Yesus ke tengah-tengah kehidupan kita dan mengizinkan Yesus bekerja atas kita. Dan karena Yesus bekerja atas kita, kita selalu berhasil. Dan ketika Yesus bekerja atas kita, saudara selalu naik jadi kepala dan berkemenangan. Berikan sekali lagi kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Sekarang kita masuk pada bagian yang kedua. Jangan melihat selumbar di mata sesamamu. Coba kita lihat Matius 3 ayat 7. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Sekarang lihat kepada saya. Selumbar, apa itu selumbar? Selumbar itu adalah serpian kayu. Jadi misalkan ada orang menyerut kayu, serutannya itulah selumbar. Atau juga orang menggergaji kayu, ada serpian-serpian. Ini adalah selumbar. Jadi Yesus berkata, kamu melihat selumbar di mata saudaramu yang jauh sana, padahal ada balok di matamu yang engkau tidak lihat. Maksudnya apa sih? Maksudnya begini Bapak Ibu.
berbicara tentang kayu itu berbicara tentang kemanusiaan. Dan Yesus berkata, jangan lihat kemanusiaan sesamamu. Kenapa kita tidak melihat kemanusiaan sesama kita? Karena setiap kita di dalam Yesus telah dibungkus oleh kemuliaan Yesus, telah dibungkus oleh emas kebenaran Yesus. Dan itu tergambar pada tabut perjanjian. Tabut perjanjian, Bapak Ibu, ini terbuat dari kayu penaga. Penaga itu adalah kayu yang sangat kuat, yang susah rusak, tahan lama, Bapak Ibu. Ini gambaran kemanusiaan Yesus yang tidak bisa rusak dan bersifat kekal. Tabut ini dilapis emas. Artinya apa? Kemanusiaan Yesus ditutup oleh kealahannya Yesus. Jadi seperti juga dinding-dinding di Bait Allah. Bait Allah itu ada ruangan. Nah, namanya ruang kudus. Nah, ruang kudus itu terbentuk dari papan-papan yang diberdiriin. Nah, papan-papan ini tidak terlihat papannya karena setiap papan tadi dilapis dengan emas. Dan inilah gambaran orang Kristen. Setiap orang Kristen berdiri dengan sesamanya membentuk gereja. Membentuk gereja, membentuk ruang kudus. Kita Jumat kudus, umat Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Nah, ketika kita membentuk gereja, maka kemanusiaan kita tidak terlihat lagi. Kayunya tidak terlihat lagi. Karena setiap kita dibungkus oleh emas, dibungkus oleh kebenaran Yesus. Amin, Bapak Ibu. Itulah sebabnya Yesus berkata, jangan lihat pecahan kayu, serpian kayu. Jangan lihat kayunya kemanusiaan sesamamu. Tapi hari ini lihat, setiap kita benar di hadapan Yesus. Setiap kita mulia di hadapan Yesus. Amin, Bapak Ibu. Itu maksudnya. Ya, jadi setiap kita melihat bahwa kita adalah mulia karena setiap kita telah dilapis, telah dibungkus oleh Yesus. Inti dari Bait Allah itu adalah tabut perjanjian. Tabut perjanjian ini ada bagian intinya lagi, namanya adalah tata belas kasihan atau juga disebut tutup pendamaian. Kenapa itu menjadi inti dari Bait Allah? Kenapa itu juga jadi inti dari tabut? Karena disitulah Allah bertata. Dan disitu juga Allah berjumpa dengan Musa dan berbicara kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Dan ini sebenarnya gambaran Yesus. Coba kita baca dulu ayatnya. Keluaran 25 ayat 22. Dan di sanalah aku ini berarti Allah, akan bertemu dengan engkau. Engkau ini siapa? Musa. Dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerup yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Ini perjanjian lama adalah gambaran tentang Yesus. Dan hari ini berbicara tentang apa? Pada Yesuslah kita berjumpa dengan Allah. Pada Yesuslah kita berbicara dengan Allah. Itulah sebabnya Bapak Ibu, apapun doa saudara, apapun permintaan kita, pasti dalam nama Tuhan Yesus. Benar Bapak Ibu? Ya, apapun doa saudara, pasti ya Tuhan berkati makanan ini, minuman ini akan menjadi kekuatan berkat bagiku. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Benar Bapak Ibu? Selalu dalam nama Yesus. Kenapa dalam nama Yesus? Karena dalam nama Yesuslah kita berjumpa dengan Allah. Dalam nama Yesuslah kita berbicara dengan Allah. Dan itu tergambar pada tata belas kasihan, pada tutup pendamaian. Dan tutup pendamaian ini, kalau dalam bahasa Ibrani-nya disebut kiporet. Dari kata kiporet inilah muncul kata kipur. Dan kemudian muncul kata Yom Kippur. Saudara tahu Yom Kippur apa? Itu adalah namanya hari penutupan tutup. Hari penutupan tutup, itu adalah tutup pendamaian. Tetapi juga hari ini terjadi perang besar pada zaman dulu. Pada tahun 1967. Ya, saudara kalau lihat sejarah dunia, itu ada namanya perang Yom Kippur. Perang apa itu Pak? Itu perang 6 hari. 6 hari pada saat itu orang Israel dikepung oleh negara-negara tetangganya. Saudara tahu lah itu. Haleluya Bapak Ibu. Iya, yang pakai sorban itu loh Bapak Ibu. Haleluya. Tetangganya. Oke ya. Jadi dikepung. Tapi apa terjadi? Terjadi perang mujizat. Kenapa? Karena dalam waktu 6 hari, orang Israel, bangsa Israel bisa mengalahkan seluruh musuh yang mengepungnya. Luar biasa. Sehingga apa? Bukan hanya mengalahkan, tanah-tanah mereka juga dicaploki. Salah satu yang mengepung itu Mesir, tanahnya dicaplok. Padang gurun Sinai dan gurun Sinai diambil oleh Israel. Sempat Bapak Ibu, tapi kemudian dikembalikan pada saat perjanjian namanya Camp David, Anwar Sadat. Itu sejarah dunia. Jadi sejarah Alkitab terkait dengan sejarah dunia Bapak Ibu, supaya saudara juga melihat Alkitab kita ini hidup dalam sejarah. Lalu di bagian utara, dataran tinggi Golan, itu diambil dari Suriah. Sekarang lagi ribut itu Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu. Lalu dari pantai barat, itu diambil dari orang Filistin, Bapak Ibu, Palestina. Haleluya. Iya. Karena itulah, ini luar biasa. Ini perang Yom Kippur, ini perang luar biasa Bapak Ibu. Dalam waktu 6 hari, Israel bisa menang atas semua musuhnya. Ini luar biasa. Kenapa saya katakan juga luar biasa? Amerika Serikat aja, negara superpower, untuk mengalahkan satu negara Irak saja perlu waktu berbulan-bulan. Iya, berbulan-bulan Bapak Ibu untuk mengalahkan Irak. Si kumis tebal itu Bapak Ibu. Iya, Saddam Hussein. Iya, berbulan-bulan. Lah Israel aja 6 hari semua musuh bisa kalahkan.
Ini kan mujizat. Lebih dari negara superpower itu. Ya Bapak Ibu. Kenapa bisa demikian? Karena Tuhan bekerja atas mereka. Maka perkara dahsyat bisa terjadi, perkara mujizat. Hal yang sama juga dalam kehidupan kita. Ketika kita mengandalkan Tuhan, apa yang tidak terpikirkan oleh manusia, saudara bisa dapatkan karena Tuhan bekerja atas setiap kita. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus Bapak Ibu. Haleluya. Jadi ini tutup pendamian itu atau kiporet ini ada Bapak Ibu emas padat di tempat. Ini gambaran tentang Yesus. Sama seperti Yesus juga memberikan kita kemenangan, maka dia harus mengalami tempat, harus mengalami aniaya, mengalami pemukulan, mengalami penyaliban. Dan lewat Yesuslah kita bisa hari ini beroleh kasih karunia dan kemenangan dalam kehidupan. Amin. Sekarang kita masuk pada bagian ketiga Bapak Ibu. Coba kita lihat Bilangan 2 ayat 2. Orang Israel harus berkemah masing-masing dekat panji-panjinya menurut lambang suku-sukunya. Mereka harus berkemah di sekeliling kemah pertemuan agak jauh daripadanya. Lihat kepada saya, mereka mengelilingi kemah pertemuan. Kemah pertemuan misalnya persegi. Maka setiap suku mengelilingi kemah pertemuan ini sini, 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 sini. Sesuai dengan panji-panjinya. Jadi pada saat itu setiap sisinya ada panji. Panji itu apa Bapak Ibu? Itu kayak bendera. Jadi kalau saudara pernah lihat film Tiongkok yang besar gitu, Bapak, kolosal gitu, maka saudara akan lihat mereka naik kuda itu memegang bendera-bendera. Bendera perang. Bapak Ibu. Nah, itulah istilahnya panji. Oke. Nah, pada zaman dulu orang Israel juga berkemah, ada panji-panji di setiap sisi kemah pertemuan atau bait Allah atau juga bait suci atau tabernakel ini Bapak Ibu. Dan disitulah mereka berkemah. Setiap sisi 3 suku. Panji ini digambar apa Pak? Oh, ada gambar-gambarnya Bapak Ibu. Ya, gambarnya apa? Pertama, gambar kepala manusia. Kedua, gambar singa. Ketiga, gambar Raja Wali. Keempat, gambar anak lembu. Dan itulah yang akan nanti saudara temukan pada kitab Zakaria dan Wahyu. Ada 4 makhluk yang punya gambar-gambar berwujud manusia, berwujud singa, berwujud elang, atau Raja Wali, berwujud juga anak lembu. Jadi pada masa perjanjian lama sudah ada itu gambarannya. Dan setiap suku tadi berkemah di setiap sisi ini Bapak Ibu. 3 suku di sini, 3 suku di sini, 3 suku di sini, 3 suku mengelilingi. Ya, kemah pertemuan mengelilingi bait Allah ini. Dan saudara tahu, ini 3 suku sini, 3 suku sini, dan ini paling panjang. Ini suku Yehuda Bapak Ibu. Anaknya banyak ini. Ini belum ikut KB nih. Ya Bapak Ibu. Dan saudara tahu, ketika saudara lihat dari atas posisi perkemahan orang Israel mengelilingi kemah pertemuan, saudara lihat gambar apa? Salib. Mereka membentuk setiap sisi nih. Sisi ini, sisi ini, sisi ini, dan ini paling panjang. Membentuk apa? Salib. Jadi sejak perjanjian lama, Allah sudah menggambarkan salib pada perkemahan orang Israel. Itulah sebabnya pada saat Bileam dibayar Balak untuk mengutuki orang Israel, mengutuki mereka, apa yang terjadi? Bukannya kutuk terjadi, tapi justru memberkati orang Israel. Kenapa? Ketika orang Israel ada pada salib, maka tidak ada orang yang bisa mengutuki bangsa Israel. Hal yang sama terlebih lagi, itu bayangan perjanjian lama. Hari ini kita hakikat, selama saudara ada di dalam salib Yesus, apapun kutuk tidak mempan atas kita. Itulah sebabnya, selama saudara di dalam salib, di dalam Yesus, kuasa gelap pergi dari kehidupan kita. Kita selalu berkemenangan. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus Bapak Ibu. Luar biasa kan? Luar biasa kan? Sejak perjanjian lama sudah terlihat salib. Cuma besi gambar-gambar gitu, bayang-bayang, simbol-simbol. Nah, pada saat itu Bapak Ibu, di kemah pertemuan itu hanya imam besar yang bisa masuk Bapak Ibu. Jadi, pada masa itu ada kemah suci. Kemah suci itu ada halaman, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Halaman ini semua orang Israel bisa masuk. Ya, semua orang Israel. Kalau non-Israel nggak boleh masuk. Lalu ada ruang kudus. Nah, ruang kudus ini hanya imam dan imam besar yang boleh masuk. Sedangkan satu lagi, ruang maha kudus, hanya imam besar yang boleh masuk. Itu pun tiap tahun. Itu pun setiap tahun. Pada hari raya pendamaian atau Yom Kippur tadi Bapak Ibu. Tapi bagi kita hari ini di dalam Yesus, Yesus telah membuka jalan yang baru dan hidup. Dia imam besar kita, membawa darahnya ke ruang maha kudus. Maka tabir bait suci dirobek oleh kematian Yesus, dirobek oleh darah Yesus. Maka bagi kita hari ini punya keberanian untuk datang ke tatala, untuk beroleh pertolongan dan rahmat Tuhan. Amin. Coba kita lihat bahwa Yesus telah masuk ke ruang maha kudus, sehingga kita hari ini bisa datang kapan saja ke tatala untuk beroleh pertolongan, rahmat, dan hidup kita bisa ditolong dan selalu berkemenangan. Ibrani 9 ayat 12. Dan ia, siapa ini ia? Yesus telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus. Ini sebenarnya tempat maha kudus.
Kalau dalam Alkitab bahasa Inggris lebih jelas, holies, bukan holy. Ya, saya baca lagi. Dan ia, siapa ini ia? Yesus telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang maha kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Nah, ini juga kurang tepat. Mendapat kelepasan yang kekal untuk kita. Jadi kalau dalam bahasa Inggris, redemption for us. Kelepasan for us, untuk kita. Saudara cek aja kalau dalam bahasa Inggrisnya. Tapi yang King James yang lama, Old King James, jelas itu. Jadi bukan kelepasan yang kekal untuk Yesus. Ya, Yesus nggak perlu dilepaskan. Yesus sudah lepas. Kita yang perlu kelepasan. Kita perlu penebusan. Amin Bapak Ibu. Jadi Yesus membawa darahnya sendiri melewati tirai, melewati tabir, dan tabir ini menjadi robek Bapak Ibu, masuk ke tempat maha kudus, ke tata Allah. Dan lewat darah inilah maka kita beroleh penebusan yang kekal. Dan lewat penebusan kekal ini, apa yang terjadi? Maka saudara hari ini bisa dengan berani datang ke tata Allah, melewati tabir yang sudah robek oleh darah Yesus, sehingga saudara tiba di tata Allah. Untuk apa? Beroleh rahmat, untuk beroleh pertolongan, sehingga apapun masalah kita, Tuhan ada di pihak kita, Allah ada di pihak kita, dan kemenangan pasti kita alami. Berikan kemuliaan, paling dahsyat, luar biasa bagi Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala kita.